Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Elza Mardiana, NPM 5020168 dari kelas 4B dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa dapat memahami proses pembelajaran berdasarkan standar proses K13, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Baiklah, sebelum lanjut ke video, silakan like, comment, and subscribe dulu ya channelnya. Selamat menonton! Standar proses pembelajaran kurikulum 2013. Standar proses dalam KTSP dan kurikulum 2013 pada dasarnya penerapan standar proses dalam pembelajaran di tingkat satuan pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan standar lain seperti standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar proses pembelajaran kurikulum darurat. Pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan usia dan tahap perkembangan peserta didik pada PAUD dan capaian kompetensi pada kurikulum, kebermaknaan dan kebermanfaatan. Pembelajaran untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk pada pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan. Untuk itu, kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Standar proses pembelajaran kurikulum paradigma baru. Pada pembelajaran paradigma baru, kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linier, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru mencangkup pemetaan standar kompetensi, merdeka, belajar, dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Prinsip dan karakteristik pembelajaran berdasarkan standar proses. Prinsip pembelajaran yang dilakukan di setiap unit satuan pendidikan haruslah mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Berkaitan dengan prinsip itulah, standar proses harus mencangkup beberapa komponen, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Baiklah, mungkin itu saja materi singkat yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.